Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang pengalaman seorang ulama, Yusuf bin Asbad. Yusuf bin Asbad menceritakan 2 tahun gak hilang-hilang. Apa? Merasa terpuji, merasa tersanjung, merasa sebagai orang yang sangat dihormati. Dan itu berbahaya, sangat berbahaya. Masih merasa masih lebih baik merasa kecil, merasa gak ada apa-apanya, merasa bukan siapa-siapa. Lebih baik seperti itu daripada merasa besar, merasa tersanjung, merasa terhormat. Hanya gara-gara setiap melewati satu rumah, satu toko, satu warung, orang selalu menyalami. Gara-gara dia membawa jirop itu sambil berjalan kaki, orang awam menganggap ini zuhud, ini qanaah, ini hebat, ini anti dunia, ini ngejar akhirat, dan seterusnya. Oleh karena itu, Nabi pernah melihat ada orang yang menyanjung-nyanjung saudaranya, menyanjung-nyanjung si fulan. Nabi mengatakan, engkau sedang mematahkan tulang punggungnya. Karena memang berbahaya. Orang yang disanjung-sanjung itu sangat berbahaya. Berbeda orang yang dicaci, dimaki, dihina. Dan sering kita dengar ya, dia dicaci, dihina waktu remaja, lalu terngiang hinaan itu, terngiang cacian itu, lalu dia semangat, akan aku tunjukkan. Dan akhirnya menjadi orang yang berhasil, orang yang besar, orang yang menang, dan seterusnya. Itu hasil dari cacian, makian, hinaan yang dia terima. Sebaliknya, orang yang terus disanjung-sanjung, ya, diibaratkan oleh Nabi, engkau sedang mematah-matahkan tulang punggung. Maka sunnah ketika kita ingin menyanjung orang karena di mata kita dia memang alim, besar, sabar, tawadhu, berilmu, dan seterusnya, kita ingin menyanjung, boleh, tapi jangan di depan orangnya. Jangan di depan orangnya, sanjunglah di belakang. Sebaliknya, ketika kita ingin mengkritik, menasihati, mengutarakan keburukannya, maka di depan orangnya. Iblis menipu kita. Iblis membalikkan kaidah ini. Akhirnya kita semua tertipu oleh iblis. Begitu membicarakan kebaikan si fulan, di depannya, ya. Begitu membicarakan tentang keburukan si fulan, malah di belakangnya. Apa namanya? Di belakangnya namanya apa? Ghibah. Ghibah. Masih ingat kekejian ghibah seperti apa? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayitan, memakan bangkai saudaranya. Ya. Antum menggibah si fulan, maka seolah antum sedang mengunyah-ngunyah daging si fulan yang sudah mati. Sangat menjijikkan.
bahkan Nabi pernah mengatakan di hadapan Aisyah ketika Aisyah menjelek-jelekkan Sofia, dan menjelek-jelekkannya ini memang jelek ya, artinya Sofia itu memang cantik tapi pendek. Nah, dibilang oleh Aisyah, pendek. Nggak bohong, nggak salah, memang pendek, tapi nadanya memang membicarakan kekurangan si Sofia di hadapan Nabi SAW. Ya biasalah, bersaing ya, sesama istri, sesama madu. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Wallahi, aku tahu seandainya apa yang engkau ucapkan itu berupa cairan, lalu cairan itu dimasukkan ke samudra, maka air samudra akan berubah. Kayak apa itu? Kayak apa buruknya, kayak apa najisnya, kayak apa menjijikkannya, membicarakan keburukan saudara kita di belakang. Ya. Dan ini tidak ada perkecualian. Oh, kecuali wartawan. Kalau wartawan boleh. Ada begitu? Enggak ada, ini tipuan iblis. Nah, wartawan memang profesinya begitu kan, membicarakan keburukan orang. Kalau wartawan menceritakan baik-baik saja, ya males orang baca. Nah, kalau ada keburukannya, korupsi nih, selingkuh nih, pembunuhan nih, kan jadi laris dibaca. Kalau yang baik-baik, zaman dulu ya, pembangunan ya, zaman dulu kan berita yang baik-baik ya. Acaranya kan nggak ada acara gosip. Zaman dulu masih ingat kan? Caranya dari desa ke desa, ya kan? Ya begitu, kelompok pencapir, nggak ada gosip. Mereka bilang kurang menarik. Oh ini gosip, realita, dan seterusnya. Iblis telah berhasil menipu kita. Kecuali gubernur, kecuali wali kota, kecuali presiden, boleh kita jelek-jelekkan di depan umum. Mana ada perkecualian, mana? Ya, nggak ada perkecualian. Mau tetangga kita, mau saudara kita, mau siapapun, termasuk presiden. Bahkan presiden lebih harus ditutupi. Presiden, raja, khalifah, perdana menteri, gubernur, wali kota, itu kan pemimpin. Jika ada di antara antum yang tahu aib seorang wali kota, seorang gubernur, seorang menteri, seorang presiden, lebih harus ditutupi. La yanbaghi li muslim ayyudilla nafsahu, kata Nabi. Tidak pantas, tidak boleh bagi seorang muslim menjelek-jelekkan dirinya sendiri. Para sahabat bertanya, apa ada seorang muslim yang menjelek-jelekkan dirinya sendiri? Nabi menjawab, ada. Yaitu seorang muslim yang menjelek-jelekkan pemimpinnya, khalifahnya, amirul mukmininnya. Karena tidak mungkin kita akan punya presiden buruk kalau bukan kita yang buruk duluan. Tidak mungkin kita punya presiden baik kalau bukan kita yang baik duluan. Jadi presiden, raja, khalifah itu cerminan dari rakyat. Rakyat mayoritas muslim, otomatis pemimpinnya muslim. Rakyat mayoritas Hindu seperti di India, ya otomatis. Belum pernah kita dengar presiden atau perdana menteri India itu muslim atau Yahudi atau Nasrani. Pasti cerminan dari rakyat. Begitu juga kalau pembohong. Misalnya kita punya seorang pemimpin pembohong, berarti mayoritas kita pembohong. Kita punya pemimpin seorang penipu, berarti mayoritas kita penipu. Buktinya begitu kan? Di pasar-pasar pada nipu. Bilangnya 1 kilo, padahal cuma 9 on.
9,5 on. Nah, itu kan rata-rata kita seperti itu. Entah berapa juta itu yang berbuat seperti itu. Maka Allah sindir, Allah tunjukkan nih hasil kalian menipu curang, diberi pemimpin seperti itu. Maka nasihat Al-Imam At-Tahawi, jika kalian sedang dipimpin oleh pemimpin yang buruk, maka bertaubatlah, perbaikilah diri kalian. Berarti kalian buruk, kalian ada yang salah ya. Dengan demikian rekayasa itu nggak akan berhasil. Mudik rekayasa begini begitu nggak akan berhasil. Pasti yang akan jadi yang merupakan mayoritas rakyat. Mudik rekayasa kayak apa? Wa minaz zuhadi man yalbasu sawba wal mukharraqa wa la yukhayyituhu. Ada sebagian orang-orang zuhud yang pakaiannya itu banyak robek-robek, tetapi dia tidak mau menjahit. Wa yatruku islaha imamatihi, tidak mau memperbaiki sorbannya yang rusak, yang sobek. Wa tasriha lihiyatihi, tidak mau merapikan rambutnya, jenggotnya. Liyara annahu ma indahu minad dunya khair, agar terlihat dia menyangka bahwa beginilah orang-orang zuhud, beginilah orang-orang soleh, beginilah orang-orang baik. Compang-camping, acak-acakan. Mereka lupa sabda Nabi alaihi salatu wassalam, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, bagus. Allah menyukai yang indah-indah. Rambut acak-acakan dengan tersisir rapi, lebih suka yang mana Allah? Yang tersisir rapi gitu. Yang sobek sana sobek sini dengan yang bagus, lebih disukai yang mana? Yang bagus ya. Lihat penampilan para nabi, para rasul, para sahabat, bagus. Nggak harus mewah, nggak harus mahal ya, tapi bagus, rapi. Kecuali bukan maunya kita, bukan maunya kita. Misalnya dalam perjalanan kena angin, kena debu, kan tidak mungkin bentar-bentar diperbaiki benar. Akhirnya kumel, berdebu, kusut. Saat itulah doa dia didengar oleh Allah. Dalam perjalanan safar mengarungi padang pasir misalnya, atau bisa juga sekarang gitu kan, naik bus, naik kendaraan umum karena memang miskin ya, kemudian kusut, kemudian penat, lelah, sementara ya nggak bisa istirahat kecuali di situ ya, misalnya sambil berdiri ya, berdesakan di bus atau di kereta, ada ya, usok-usok dulu rambutnya ya kan, cari debu ya, tentu Allah Maha tahu itu dibikin-bikin namanya. Wa hadza min abwabir riya, ini diantara pintu-pintu riya. Antum jangan mengira bahwa riya itu nih saya begini nih saya rajin nih saya dermawan nih. Tidak. Banyak sekali cara untuk riya, dan itu setan iblis yang mengajari. Apalagi hari ini untuk riya supaya orang tahu mudah sekali. Nggak ngomong apa-apa, tidak teriak-teriak ya, tapi dia sudah riya, diketahui oleh teman-temannya, mungkin puluhan orang, mungkin ratusan orang, dengan cara bikin status. Mudah sekali riya. Hati-hati.
Fa in kana sadiqan fi i'radihi an aghradihi kama qila li Dawud At-Tai. Ini beliau membawakan bagaimana Dawud At-Tai ketika ditanya orang, ala tusarrihu lihiyatak, kenapa engkau tidak merapikan jenggotmu? Dijawab oleh Dawud At-Tai, inni anha la mashghulun, aku mashghul. Apa mashghul? Aku sibuk, aku enggak sempat. Itu. Falya'lam annahu salaka ghairal jaddah, ketahuilah bahwa dia tidak menempuh pendahulu para salaf. Jadah, ya. Karena para salaf tidak seperti itu. إذ ليست هذه طريقة الرسول sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala ashabihi, dan juga bukan kebiasaan para sahabat. Ya. Padahal yang paling zuhud di antara seluruh kaum muslimin siapa? Rasul dan para sahabat. Yang paling faham tentang agama di antara seluruh umat ini siapa? Tentu Rasul dan para sahabat. Yang paling semangat mengejar akhirat di antara umat ini siapa? Rasul dan para sahabat. Dalam seluruh kebaikan, Rasul dan para sahabat nomor satu, menjadi contoh. Ya. Untuk orang per orang, ya. Untuk orang per orang, ya. Jadi Mas'ud nomor satu dalam masalah Quran, Mu'adz bin Jabal nomor satu dalam masalah fikih, Zaid bin Sabit nomor satu dalam hukum mawaris, ya, dan seterusnya untuk orang per orang. Adapun untuk semuanya para sahabat nomor satu. Maka tidak mungkin ada kebaikan dalam Islam ini, ibadah mahdhah ini yang belum pernah dilakukan oleh para sahabat. Tidak ada. Dari mulai wudu, tayamum, azan, qomat, sholat, tawaf, sa'i, seluruh ibadah mahdhah pasti sudah dilakukan oleh para sahabat. Gak mungkin ada yang belum. Kalau belum dilakukan oleh para sahabat, belum pernah dilakukan oleh para sahabat, tidak dikenal oleh para sahabat, berarti salah, sesat, batil. Walaupun sholat, walaupun shaum, walaupun baca sholawat, sholat rogoib, sholat nisfu Sa'ban, sholat berbukasan, sholat qobliyah Jumat, ini kan sholat-sholat batil, bid'ah. Kenapa? Karena belum pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Puasa hari kelahiran masing-masing, puasa Rajab, batil. Kenapa? Tidak dikenal oleh para sahabat. Salawat Nariyah misalnya, salawat Tibul Qulub, salawat Tafrijiyah, salawat Badar, dan lain-lain, batil. Kenapa? Karena tidak dikenal oleh para sahabat. فإنه كان يسرح شعره ويدهن ويتطيب. Nabi alaihi salatu wassalam rajin merapikan rambutnya, jenggotnya, memakai wewangian. Bahkan masih ingat, harta, pangkat, jabatan, kedudukan, aku bisa menahan diri. Harta, pangkat, jabatan, kedudukan, apalagi dunia ini, aku bisa menahan diri. Yang tidak bisa menahan diri cuman dua, wanita dan wewangian. Beliau tidak bisa menahan diri dari wewangian. Kalau harta, pangkat, jabatan, kedudukan, kemasyhuran, beliau nggak pingin. Ya. Maka ketika Nabi Ibrahim menyatakan diri sebagai Khalilullah, dan itu benar, itu hak, itu tidak salah,
Lalu Nabi Musa menyatakan dirinya sebagai kalamullah, kalimullah, ucapan Allah, firman Allah, karena mendengar langsung firman Allah. Nabi Isa menyatakan dirinya sebagai ruhullah. Nabi kita Muhammad SAW menyatakan dirinya sebagai budaknya Allah, hambanya Allah, Abdullah. Sama dengan kita semua. Kita semua kan Abdullah. Beliau memilih yang paling rendah. Maka dalam syahadat abduhu wa rasuluhu, abduhu wa rasuluhu, bahwa Muhammad SAW adalah hamba Allah dan Rasulullah. Nabi Ibrahim Rasulullah dan Khalilullah, Nabi Musa Rasulullah dan Kalamullah, Nabi Isa Rasulullah dan apa tadi? Ruhullah. Adapun Nabi Muhammad SAW Rasulullah dan budak Allah, hamba Allah. Beliau memilih yang paling rendah karena memang beliau tidak ingin menonjolkan dirinya. Beliau tidak ingin memamerkan kelebihan dirinya. Maka ketika menyebut kelebihan beliau, disakiti sampai berdarah, malah didoakan, beliau tidak menyebut nama. Dikatakan yahki nabiyan minal anbiya, ada seorang nabi, gitu ya, tidak disebut namanya. Wa huwa asghalul khalqi bil akhirah, nabi manusia yang paling sibuk mencari akhirat, paling sibuk cita-citanya terhadap akhirat, tapi tetap berhias, nyisir rambut, pakai wewangian, mandi yang bersih, penampilan yang bagus. Padahal beliau paling sibuk mencari akhirat. Yang ada di diri beliau yang terbesar adalah akhirat. Kalau ada kebaikan sedikit saja, tapi kebaikan itu bermanfaat di akhirat, beliau tidak tinggalkan. Beliau tidak tinggalkan. Tidak seperti kita. Kalau ada dua, beliau hanya bisa satu. Waktunya mepet. Ada dua nih, antara sholat ini dengan sholat ini misalnya, antara baca Al-Quran dengan zikir misalnya, ada antara ini harus milih salah satu, waktu sempit. Maka pasti beliau pilih yang lebih besar manfaatnya di akhirat, yang lebih besar pahalanya di akhirat. Dan kaidahnya seperti itu ya, nggak bisa dua-duanya, harus salah satu nih. Mau puasa Senin apa puasa Arafah. Kebetulan hari Senin itu pas tanggal 9 Dzulhijjah, maka beliau pilih yang mana? Puasa Arafah, kan lebih besar. Yukaffiru sanatan madiyatan, bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Ya, mau qobliyah subuh apa sholat sunat wudu, ya, nggak bisa dua-duanya, keburu komat. Maka beliau milih apa? Iya, qobliyah subuh, lebih besar. Khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia seisinya. Ya. Lagi zikir pagi, baru dapat setengah, tiba-tiba ibu kita manggil. Ibu bukan istri ya. Antum dengar ibu karena hari ini sering istri dibilang ibu, ya. Nggak sama ibu pak, ibu saya udah meninggal. Maksud saya istri, gitu. Ya bilang aja istri, kenapa ibu? Ya, istri, ibu. Ibu di rumah pak.
Nah, sedang zikir pagi, baru dapat setengah, ibu manggil ibu kita. Kita teruskan zikir pagi, apa ke ibu? Ibu, ini jauh lebih besar. Gitu ya. Apa ini? Ilmu. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Manfaatnya jauh lebih besar memenuhi panggilan ibu daripada zikir pagi. Jangankan zikir pagi, sholat sunat. Namanya juga sholat sunat, tidak wajib. Memenuhi panggilan ibu, sunat apa wajib? Wajib. Kisah siapa? Masih ingat? Jurej sedang sholat. Mungkin beliau belum tahu atau orang yang jelas ragu ya. Allahumma ummi am salati. Ya Allah, ini aku sedang sholat sunat, ibuku manggil, ya Allah. Sholat apa ibu? Sholat ragu. Tapi dia teruskan sampai salam. Tersinggung ibunya, marah ibunya. Mungkin ibunya nggak tahu kalau Jurej sedang sholat. Terjadilah apa yang terjadi. Luar biasa. Hanya tersinggung sedikit. Gimana sampai sumpah serapah, gimana sampai mendoakan buruk. Cuman tersinggung sedikit. Hati-hati dengan ibu. Lebih baik dimarahin istri daripada dimarahin ibu. Marahin istri biasa ya kan? Nah, mana ada istri nggak pernah marah, ya kan? Bukan perempuan nggak pernah marah. Shadaqa Rasulullah SAW. Sungguh benar apa yang menjadi sabda Nabi SAW. Sifat istri seperti itu. Ya jangankan istri kita, istri Nabi, ya tadi Aisyah. Masih ingat bagaimana beberapa hari sebelum Nabi wafat, pusing sekali beliau, sangat pusing sekali. Kebetulan Aisyah juga pusing, sakit. Apa yang diucapkan oleh Aisyah? Jika aku meninggal duluan ya Rasul, ya, engkau akan begini. Ya wanita seperti itu. Maka wajib kita sabar. Jangan antum kaget. Kalau antum betul-betul memahami sabda Nabi alaihi salatu wassalam, maka kita melihat istri begini, begitu, keburukan begini, wajar. Justru semakin yakin bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam betul-betul Nabi, betul-betul Rasul. Ucapannya nggak ada yang salah. Ya. Ketika engkau berbuat baik bertahun-tahun, ia sabar, ia bertanggung jawab, ia mengajak istrinya jalan-jalan dan seterusnya, ini itu baik terus. Sekali waktu engkau berbuat salah, ya, bohong misalnya, atau mungkin mau nikah lagi misalnya, kan halal ya. Oh, apa yang keluar dari mulutnya? Ma ra'aitu fika khairan qattu. Aku belum pernah melihat kebaikan sedikit pun pada dirimu. Lupa. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka istri begini begitu harus sabar. Ya. Enggak masalah. Yang jangan sampai marah adalah ibu kita. Kalau ibu kita marah kepada kita, luar biasa. Siap-siap sengsara. Ya, jangan sampai membuat ibu kita marah. Antum yang masih punya ibu, punya kesempatan. Ya. Jangan sampai membuat ibu kita marah. Wa kana Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma yakhdibani bil hana'i wal katmi. Ada riwayat Abu Bakar dan Umar mewarnai rambutnya dengan hina, dengan katam. Ya, itu sekedar teknis ya. Nah, kita ya tidak harus pakai hina, tidak harus pakai katam. Ya apalah, semir apalah. Kan nggak ada
sunnahnya harus teknisnya seperti Abu Bakar dan Umar kan. Ini semprot misalnya, zaman itu nggak ada. Intinya mewarnai rambut kita, jenggot kita yang sudah beruban. Kalau belum beruban, jangan nunggu beruban dulu, ya. Mungkin 100%, mungkin 80%, mungkin 50%, mungkin 30% ubannya itu. Gitu. Dan hindari warna hitam. Ini larangan Nabi, tentu haram. Ya, pilih warna apapun selain hitam. Merah, coklat, hijau, pink, ya, apalah terserah. Suka-suka kita, ya kan. Yang penting jangan hitam. Wahuma akhwafus sahabati wa azhaduhum. Padahal Abu Bakar dan Umar adalah para sahabat yang paling takut kepada Allah, yang paling bertakwa, yang paling berilmu, yang paling zuhud. Tetapi berhias, ya istilah sekarang ya, bersolek kan gitu. Sudah tua, ya tentu sudah berumur. Orang sudah beruban, justru belum beruban, masih muda, ya jangan menyemir rambutnya. Hari ini malah kebalik, anak-anak remaja menyemir rambutnya. Kita yang tua-tua malah tidak menyemir. Ini sunnah. Bahkan Nabi sangat menekankan, karena apa? Biar tidak sama dengan Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani anti terhadap menyemir uban. Maka sunnah bagi kita untuk menyemir uban. Adapun Nabi tidak diriwayatkan dengan perbuatan beliau, cukup dengan lisan beliau. Karena diriwayatkan saat beliau wafat, ubannya berapa? Cuman beberapa belas. Dihitung oleh Aisyah sedikit. Beliau wafat kan tidak sampai tua renta, 80, 90 enggak kan, 63. Dan uban beliau masih sedikit. Dohirnya beliau tidak menyemir, tapi dengan sabda beliau sudah cukup. Perbuatan para sahabat sudah cukup, bahwa mewarnai rambut adalah sunnah. وَمَنِ ادَّعَى رَتْبَةً تَزِيدُ عَلَى السُّنَّةِ وَأَفْعَالِ الْأَكَابِرِ لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَيْهِ. Barang siapa yang mengatakan, menganggap bahwa kebaikan itu melebihi sunnah, jadi ada sunnah lebih dari sunnah, maka jangan didengar orang seperti ini. Sunnah udah enggak, mungkinkah boleh keluar dari sunnah? Enggak mungkin. Nggak mungkin. Bisakah berubah? Nggak bisa. Nah, ada orang yang mengatakan, oh itu dulu menyemir rambut, uban, bagian dari sunnah itu dulu. Sekarang begini, nggak bisa. Nggak bisa. Sunnah tidak berubah. Dulu sunnah, sekarang sunnah, sampai kapanpun sunnah. Dulu haram, sekarang haram, sampai kapanpun haram. Dulu wajib, sekarang wajib, sampai kapanpun wajib. Kecuali Nabi masih hidup. Ketika beliau masih hidup, bisa berubah. Khamar dulunya halal, kemudian menjadi haram, berubah kan gitu. Jima tidak keluar air mani, tidak wajib mandi junub dulu, habis itu tetap wajib. Ya. Ada perubahan. Adapun
ketika Nabi sudah wafat, maka yang haram akan terus haram sampai hari kiamat, yang wajib akan terus wajib sampai hari kiamat, yang sunnah akan terus sunnah sampai hari kiamat. Wa minaz zuhadi man yalzimus as-samta ad-daim. Di antara orang-orang zuhud itu ada yang terus diam, tidak mau ngomong kecuali sedikit sekali, gitu. Wa yanfaridu an mukhalatati ahlihi, tidak mau terlalu sering kumpul dengan keluarga, jadi lebih sering menyendiri, gitu. Wa yu'dhihim bi kubhi akhlaqihi, dan membikin keluarganya itu sakit, nggak enak, nggak nyaman, karena akhlaknya seperti itu. Dikiranya kalau tertawa jenaka dengan keluarga itu nggak baik, itu lupa akhirat, itu tidak zuhud. Jelas ini keliru. Zuhud kan di hati, bukan karena hal-hal seperti itu. Dan sekali lagi, zuhud, khusyuk dan seterusnya tersembunyi, bukan ditampakkan di hadapan manusia dengan cara seperti ini, nunduk, diam, komat kamit mulutnya, bertasbih, ya, nggak mau ngobrol, bawa apa itu, tasbih. Kadang-kadang kanan tasbih, kiri tongkat, gitu ya, mau pakai jubah, ya, kayak begitu dikiranya orang saleh itu seperti itu. Kalau pakai celana panjang, pakai kaos, itu orang-orang dunia. Begitu dilihat hatinya, jauh sekali, seperti itu. Ada memang hadis tentang tongkat, hadis tentang keutamaan memakai tongkat, tapi tidak sahih, tidak ada yang sahih. Ya, ada beberapa anak muda dulu dari beberapa tarekat sufiyah itu kemana-mana bawa tongkat, dikiranya itu sebuah keutamaan. Tidak, kecuali memang butuh, kakinya cacat atau sudah terlalu tua, rapuh, keropos tulangnya, tentu ya. Jadi bukan keutamaan tersendiri memakai tongkat itu. Wa yansa qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang seperti ini dia lupa dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa? Inna li ahlika 'alaika haqqan. Istrimu, anak-anakmu, keluargamu itu punya hak atas dirimu. Ini ucapan Nabi kepada siapa? Kepada Abdullah bin Amr bin As, yang tiap hari berpuasa. Juga ucapan Nabi kepada tiga orang pemuda yang setelah nanya-nanya kepada Aisyah tentang ibadahnya Nabi begini, lalu tiga orang ini tiba-tiba bersumpah, demi Allah, aku tidak akan tidur di malam hari, akan aku habiskan malam itu untuk ibadah sepanjang malam. Satu lagi, demi Allah, yang orang kedua, demi Allah, aku tidak akan pernah makan dan minum di siang hari, aku akan puasa setiap hari. Satu lagi, demi Allah, aku tidak mau nikah, karena dengan nikah punya anak, punya istri, harus kerja, begini, begitu, tentu mengurangi porsi ibadah. Tiga-tiganya disalahkan oleh Nabi SAW. Nabi tidak mengatakan hebat kalian bertiga, luar biasa kalian bertiga, enggak hebat itu. Orang salah kok hebat.
Ya, justru yang hebat, yang mau capek, lelah, desak-desakan di kereta, ngangkat-ngangkat beras, ya, di pabrik, di pelabuhan, jadi kuli pelabuhan, demi anak istrinya tidak kelaparan. Hebat sekali. Itu hebat sekali. Itu pahala yang luar biasa. Pahala mahdoh apa ghairu mahdoh? Iya, ghairu mahdoh. Antum kira yang besar itu pasti mahdoh? Enggak. Ya, salat sunat kan banyak sekali, puasa sunat banyak sekali, sunat. Ini sunat apa wajib? Mencari nafkah supaya anak istri kita tidak kelaparan. Sunat apa wajib? Wajib. Mana mungkin wajib dikalahkan oleh yang sunat? Maka bodoh sekali orang yang sholat terus, saum terus, sunat, apalagi dakwah, lalu anak istri kelaparan. Untuk makan saja dibantu saudaranya, dibantu tetangga-tetangganya. Dia sibuk dakwah, dia sibuk ke masjid sini, ke masjid sana. Dia sibuk dengan zikirnya, wiridnya. Sebuah kesalahan itu. Maka harus dengan ilmu. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yumazzik wa yula'ibul atfal wa yuhaddithu azwajahu wa sabaqa Aisyah. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling zuhud terhadap dunia, tidak ada keinginan terhadap dunia kecuali yang tadi ya, tujuannya adalah akhirat. Tapi berapa kali bercanda, ya, bercanda dengan anak-anak, tanya jawab dengan anak-anak, kemudian berbincang-bincang dengan istrinya, bahkan dengan Aisyah balapan lari dan balapan mengambil air, rebutan air. Jadi seperti anak kecil. Ya, Aisyah memang masih kecil kan, bersama dengan Nabi serumah dengan Nabi dari umur 9 tahun. 9 tahun tentu anak kecil. 9, 10, 11, 12, ya masih anak-anak. Dan Nabi mengimbangi jadi seperti anak-anak. Ya. Nah, inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kezuhudannya, kecintaan kepada akhiratnya, kehusuannya tidak ditampakkan sepanjang waktu. Hanya di saat-saat tertentu beliau membaca ayat-ayat Al-Quran, kemudian beliau menangis, dan itu lebih banyak di mana? Salat sunat kan, bukan salat wajib. Nah, begitu pula Abu Bakar. Maka Abu Bakar bacaannya kalah oleh tangisannya. Yang tahu siapa? Yang tahu Aisyah. Bahkan Nabi diberitahu oleh Aisyah kan. Makanya Nabi menyuruh Abu Bakar untuk menjadi imam. Langsung disanggah oleh Aisyah. Disampaikan oleh Aisyah, Abu Bakar ayahku ketika salat bacaan Al-Qur'annya kalah oleh tangisannya. Nggak ada yang tahu. Aisyah anaknya ya tentu tahu. Dari rumah kan. فهذا المتزهد الجائل زوجته كالأيم وولده كاليتيم. Ini orang yang mutazahid bukan zahid ya. Bukan zuhud yang sebenarnya, sok zuhud lah kalau bahasa bebas kita. Ini orang-orang yang sok zuhud itu, dia menjadikan istrinya seperti janda ya. Tidak ditemani, tidak disentuh, dibiarkan begitu saja. Wa waladahu kal yatim, dan menjadikan anaknya seperti yatim, seperti nggak punya ayah. Mereka kemana, ayahnya kemana, dengan alasan ibadah, dakwah,
dari masjid ke masjid, jauhlah ini itu. Li'infiradihi anhum, karena mereka menyendiri. Si fulan ini menyendiri. Wa qubhi akhlaqihi, dan akhlaknya buruk. Rata-rata orang yang jauh dari ilmu, rata-rata akhlaknya buruk. Ya. Li'annahu yara anna dhalika yushghiluhu 'anil akhirah. Dia menganggap kalau bercanda, bermain-main dengan anak istri bisa melupakan akhirat. Ya, anggapan yang keliru tentunya. Wala yadri li qillati ilmihi anna al-inbisata ila al-ahli min al-'auni 'ala al-akhirah. Dan dia tidak tahu, karena minimnya ilmu, dia tidak tahu kalau akrab dengan keluarga, dekat dengan anak istri, justru membantu dia di akhirat nanti. Artinya sebuah kebaikan. Wallahu a'lam. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil